Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di GKK Menyapa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hati kami sangat bersyukur diberi kehidupan, dipelihara oleh Tuhan sampai pagi hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, terangi pikiran dan akal budi kami, supaya hati kami diterangi oleh pengajaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 21 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan kokoh kedudukannya, ia membunuh semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel dengan pedang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan membahas satu tema yang penting, kemerdekaan harus disertai dengan penguasaan diri. Tanggal 17 Agustus yang lalu baru saja kita memperingati dan mensyukuri Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Merdeka! Betul sekali, memang manusia harus mengalami kemerdekaan dari penjajahan, dari kebiasaan buruk, dari ikatan dosa. Jika tidak, maka ia akan terikat dan terbelenggu dengan ikatan tersebut. Namun sering sekali kemerdekaan dan kekuasaan tanpa penguasaan diri bisa menjadi kebablasan. Contohnya Raja Yoram. Yoram bukan saja mengalami kemerdekaan, tetapi ia juga pemegang kekuasaan dan mewarisi pemerintahan ayahnya yang bernama Yosafat. Tetapi karena sifat keserakahan atas kekuasaan tersebut, Raja Yoram sampai tega semua saudaranya, darah dagingnya sendiri, dibunuh dan beberapa pembesar Israel dengan pedang, saudara. Sadis sekali. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, bila Anda ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Saudara, pernyataan ini telah teruji kepada banyak orang dalam berbagai situasi. Bahwa banyak orang yang tadinya bersikap rendah hati, sederhana, dan tulus, kemudian berubah menjadi sombong, egois, dan serakah ketika ia memiliki jabatan dan berkuasa. Saudara, kekuasaan menyingkapkan sifat asli mereka. Namun, Yoram hanya berkuasa 8 tahun. Dengan 2 tahun penderitaan hebat karena sakit ucusnya. Saudara bisa membaca perikop dan nats selanjutnya. Hukuman ini telah dinubuatkan oleh Nabi Elia sebelumnya, saudara. Tetapi Yoram mengabaikannya. Keras kepala, sudah diperingatkan, masih tetap, saudara. Ia mati sebagai orang yang dibenci oleh rakyatnya. Ia meninggal tanpa disesali orang. Bahkan ia tidak dikuburkan dalam pekuburan raja-raja. Tragis di akhir hidupnya. Sesungguhnya kekuasaan itu ibarat sebuah pisau tajam. Sangat bermanfaat jika berada di tangan yang tepat. Tetapi sangat berbahaya sekali di tangan orang yang salah, saudara. Kekuasaan dapat digunakan untuk mensejahterakan banyak orang, atau sebaliknya, kekuasaan juga dapat merusak atau menyengsarakan banyak orang. Dalam kapasitas yang beragam, kita semua memiliki kekuasaan pada tingkat tertentu. Kiranya yang telah dimerdekakan dari dosa, kita boleh mempergunakan kuasa yang diberikan seturut dengan kehendak Allah demi kebaikan banyak orang. Karena sesungguhnya dialah pemilik kekuasaan sejati, termasuk hidup kita. Biar firman Tuhan ini menjadi peringatan dan refleksi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk merefleksikan diri. Berilah aku rahmat kerendahan hati yang tulus, agar aku dimerdekakan, dan Kau mempercayakan aku menjabat atau suatu jabatan tertentu. Aku tetap rendah hati
dan menjalankan tugas itu di bawah takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi